Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai pertukaran data menggunakan JSON. JSON merupakan kependekan dari JavaScript Object Notation. JSON merupakan sintaks yang digunakan untuk penyimpanan dan pertukaran data. JSON berupa teks namun ditulis menggunakan notasi JavaScript. Jadi, teman-teman dapat terlebih dahulu untuk mempelajari materi mengenai JavaScript. Karena dengan memahami JavaScript, teman-teman setengah langkah sudah dapat memahami materi mengenai JSON. Data yang dipertukarkan antara browser dan server hanya teks. JSON berbentuk teks. Kita dapat mengkonversi JavaScript menjadi JSON dan mengirimkannya ke server. Sebaliknya, kita dapat pula menerima JSON dari server untuk kemudian menampilkannya dengan terlebih dahulu mengkonversi menjadi sebuah JavaScript. Semua dapat dilakukan dengan parsing yang sangat sederhana, baik untuk mengkonversi JavaScript menjadi JSON ataupun sebaliknya dari JSON menjadi JavaScript. Berikut adalah contoh penerapan parsing sebuah dokumen JavaScript menjadi JSON. Ini adalah merupakan dokumen JavaScript. Ada satu perintah yang kita gunakan untuk memparsing JavaScript menjadi JSON. Sebelumnya kita lihat bahwa di sini kita membuat sebuah variabel dengan nama myJSON berisi 3 data, ada data nama, usia, dan tim. Ini masih berbentuk JavaScript. Untuk dapat dikirimkan ke server, maka kita harus memparsingnya menjadi sebuah dokumen JSON. Pada perintah selanjutnya, kita melakukan parsing JSON parse. Kita memparsing variabel myJSON. Kita simpan ke dalam variabel myObject. Variabel myObject ini dapat kita kirimkan ke server. Tampilan yang dapat teman-teman lihat di layar belum menampilkan bagaimana cara mengirimkannya ke server. Di sini kita baru menunjukkan bagaimana cara memparsing dokumen JavaScript menjadi JSON. Kita sudah pelajari kemarin di XML, dokumen getElementById. Artinya kita ingin menampilkan hasil konversi atau parsing JSON tadi ke dalam tag HTML yang memiliki ID demo. Di sini kita hanya ingin menampilkan usia saja yang dimiliki oleh myObject. Beberapa aturan dasar untuk membuat JSON. Sintak JSON menggunakan sintak JavaScript. Data JSON terdiri dari pasangan, nama, dan value. Setiap data dipisahkan oleh koma jika terdiri dari lebih dari satu data di dalam dokumen JSON. Setiap objek dapat dibatasi dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. JSON mengakomodasi penggunaan array dengan menggunakan kurung siku buka dan kurung siku tutup. Berikutnya JSON syntax. Berikut adalah aturan penulisan nama dan value untuk JSON. Pada 3 teratas berwarna merah itu adalah contoh bagaimana kita membuat penamaan dan values pada JSON. Sedangkan pada bagian paling bawah berwarna hijau itu adalah contoh saat kita menggunakan JavaScript. JSON values. Sama seperti sebuah bahasa pemrograman, JSON juga memiliki tipe data yang terdiri dari string, number, object, array, boolean, dan null. Perbandingan antara JSON dan XML. Persamaan. Keduanya sama-sama dapat digunakan untuk menerima data dari server. Keduanya bersifat self-describing, bebas melakukan atau memberikan penamaan dan dapat dibaca oleh manusia dengan mudah. Keduanya memiliki struktur hierarki di mana di dalamnya ada values di dalam values. Keduanya dapat diparsing dan digunakan oleh banyak bahasa pemrograman. Fungsi dari XML dan juga JSON sama. Keduanya sama-sama digunakan untuk pertukaran data antara sistem yang nantinya diakomodasi oleh web server. Perbedaannya, JSON tidak memerlukan tag penutup.
Berbeda dengan XML yang dia harus membutuhkan tag pembuka dan tag penutup, di mana tag pembuka dan tag penutup bersifat case sensitif. JSON memiliki struktur yang lebih pendek. JSON lebih cepat dibaca dan ditulis. Terakhir, JSON dapat mengakomodasi arrays. Tertampil di layar adalah contoh perbandingan dengan data yang sama dituliskan dengan sebelah kiri menggunakan JSON dan sebelah kanan menggunakan XML. Kita lihat bahwa sekilas penulisan menggunakan JSON lebih sedikit dibanding XML. Itu kenapa disampaikan bahwa penulisan JSON lebih efisien dibandingkan XML. Selain itu, kita lihat bahwa XML membutuhkan tag pembuka dan tag penutup. Sama halnya, pada XML juga diperlukan root, JSON object. Kita memiliki 3 data, ada nama, usia, dan tim. Kita lihat bagaimana cara mengakses data-data yang ada di dalam objek tersebut. Kita dapat menggunakan 2 cara untuk memanggil data secara spesifik. Sebagai contoh, kita ingin mengambil nama, maka kita dapat menggunakan cara pertama ataupun cara kedua. Begitu pula kita dapat memanggil seluruh isi yang ada di dalam objek menggunakan perulangan. Pada contoh ini kita menggunakan perulangan for. Kita ingin menampilkan seluruh data yang ada di dalam pemain. Untuk memodifikasi data yang ada di dalam objek JSON, kita dapat menuliskan nama objeknya diikuti dengan data yang ingin kita rubah. Semisal yang ingin kita rubah adalah objek pemain dan data yang ingin kita rubah tim. Artinya kita merubah objek pemain, tim di sini kita rubah. Dari Real Madrid kita rubah menjadi Barcelona. Sama halnya dengan cara mengakses, cara mengubah juga dapat dilakukan dengan 2 cara ini. Terakhir adalah cara menghapus data JSON. Kita dapat menggunakan perintah delete, nama objek, dan nama yang ingin kita hapus. Akses objek menggunakan notasi. Kita lihat di sini contoh kasus. Sebuah dokumen JSON memiliki 3 data yang kita simpan ke dalam myObject. Kita coba tampilkan, misalnya kita hanya ingin menampilkan data dari objek myObject dan yang ingin kita tampilkan hanya tim Real Madrid. Kita menggunakan notasi di sini. Sedangkan dokumen getElementById kita gunakan untuk menampilkan ke tag HTML yang memiliki ID demo. Perintah untuk menampilkannya adalah inner HTML. Data yang ingin kita tampilkan adalah X. X berisi myObject tim Real Madrid. Kita dapat mengakses data atau objek menggunakan looping. Masih data yang sama yang kita simpan ke dalam variabel myObject, kita ingin menampilkan seluruh isi data yang ada di dalamnya. Perintah for X in myObject untuk mengidentifikasi seluruh data yang ada di dalam myObject untuk kemudian kita tampilkan. JSON arrays. 2 cara yang dapat teman-teman gunakan untuk membuat sebuah arrays di dalam JSON. Cara yang dapat kalian gunakan untuk mengakses array dari JSON. Cara atas kita gunakan untuk memilih spesifik pada indeks tertentu. Nama objek, nama yang ingin kita ambil, indeks ke-0. Sedangkan pada contoh kedua kita gunakan untuk mengakses array dengan cara looping. Di sini kita for i in myObject cars. Kita ingin menampilkan seluruh data yang ada di objek dengan nama cars. Kita ingin menampilkan Ford, BMW, Fiat. Kita tampilkan ketiganya karena kita menggunakan perulangan. Untuk memodifikasinya, sama seperti cara mengakses, kita dapat memanggilnya dengan nama objek. Terus nama yang ingin kita rubah, indeks ke-1 kita rubah menjadi Mercedes. Sama halnya ketika kita melakukan delete. Contoh lain, kita mengakses data yang ada di dalam objek JSON.
kita memiliki objek dan nama, age, dan cars, di mana di dalam cars terdiri dari 3 data di dalamnya. Ada car 1, car 2, car 3. Nah, berikut pada bagian bawah kita tampilkan menggunakan notasi bagaimana cara menampilkannya. Ini masih sama untuk menampilkan, sedangkan notasinya berada di sini. My object adalah nama objeknya di sini. Cars berarti kita ingin memanggil cars di sini, dan kita spesifik hanya ingin menampilkan yang car 2. Jadi kita ingin menampilkan BMW. Artinya kita menggunakan notasi di sini. Sama halnya pada bagian yang bawah, dengan output yang sama kita bisa menggunakan cara yang berbeda. My object, cars, dan kita gunakan kurung siku buka dan tutup, kita tuliskan car 2. Maka outputnya untuk contoh pertama dan contoh kedua sama. Berikut contoh A. Berikutnya adalah contoh ketika kita ingin mengakses array tadi menggunakan looping. Masih menggunakan data yang sama. Datanya adalah ini, di mana ada nama, age, cars, di mana di dalam cars ada arrays di dalamnya, Ford, BMW, Fiat. Kita ingin menampilkan pada kasus kali ini, kita ingin menampilkan seluruh data yang ada di dalam cars. Oleh karena itu kita loopingkan. I sama dengan 0. I sama dengan 0 untuk identifikasi awal. I kurang dari my object cars length. Nah, cars length digunakan untuk mengetahui berapa banyak jumlah data di dalam cars. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3. Artinya I kurang dari 3. Jika I kurang dari 3, I++. Dia akan menampilkan my object cars. Jadi data yang ada di dalamnya akan ditampilkan sampai seluruh data ditampilkan. Tampilkan X. X adalah nilai hasil perulangan tadi. JSON parse. Fungsi utama dari JSON adalah pertukaran data dari dan ke server. Fungsi utama dari JSON adalah pertukaran data dari dan ke server. Pada kasus pertama kali ini, JSON parse akan kita gunakan untuk menerima data dari server yang masih berbentuk JSON untuk ditampilkan di halaman web. Oleh karena itu, data JSON tersebut kita parsing menjadi JavaScript dengan perintah JSON parse. Berikut contoh kasusnya. Parsing dilakukan di sini, JSON parse yang kita simpan ke dalam variabel obj. Data yang diparsing adalah nama, age, dan tim. Setelah kita parsing, datanya akan berubah menjadi JavaScript untuk kemudian kita tampilkan menggunakan perintah-perintah yang ada di JavaScript pada bagian ini. Kita ingin menampilkan object name, obj name Ronaldo. Di sini ada string, artinya kita ingin menampilkan kurung buka. Obj age 30, ada string lagi untuk menampilkan seperti apa yang dituliskan. Terus obj team Real Madrid. Di sini jangan lupa bahwa ada tanda plus kita gunakan untuk menghubungkan antara objek dengan string. Request JSON from server. Data JSON dapat di-request ke server menggunakan AJAX request. Sejauh format data yang tersimpan di server adalah JSON, data dapat diparsing menjadi JavaScript object. Kita lihat contoh kasus bagaimana sebuah sistem merequest data JSON dari server. Kita membuat sebuah data yang berbentuk JSON, kita simpan dalam format TXT. Berbeda halnya dengan XML yang kita simpan dalam format XML. Kita membuat data JSON ini dengan teks editor apapun, namun simpan dalam ekstensi TXT. Untuk kemudian data ini akan kita coba request dan kita tampilkan ke dalam halaman web. Tentu saja kita menggunakan parsing untuk mengubah data ini menjadi sebuah JavaScript. Tidak perlu teman-teman pahami, sesuaikan adalah bagian
ini, dokumen get element by ID, karena ini adalah lokasi di mana kita ingin menampilkan data JSON yang kita request. Pada kasus ini kita tampilkan di ID demo, kita tampilkan di bagian ini. Untuk kemudian data yang ingin kita tampilkan, data ini tadi adalah my object nama, bagian nama, jadi Ronaldo yang ingin kita tampilkan. Nah, pada bagian ini teman-teman perhatikan untuk merequest data dengan metode get data ronaldo.txt. Untuk parsingnya sendiri teman-teman lakukan di sebelah sini. JSON parse untuk dokumen yang di request tadi dan disimpan ke dalam variabel JavaScript bernama myobj. JSON stringify digunakan untuk mengirim data ke server. Ini kebalikan dari JSON parse. Data yang kita miliki di sebuah halaman web yang masih berbentuk JavaScript untuk dapat dikirimkan ke server harus mengkonversikannya menjadi string atau teks yang merupakan bentuk dasar dari JSON. Oke, untuk mengubahnya menjadi JSON kita gunakan perintah JSON stringify. Kita memiliki data JavaScript, datanya sama, proses stringify-nya kita lakukan di sini. JSON stringify untuk obj. Kita simpan ke dalam myJSON. Selanjutnya tampilkan di sini menggunakan perintah. Sorry, ini bukan tanda, ini adalah kursor yang terscreenshot. Teman-teman tampilkan di dalam tag HTML yang memiliki ID demo. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.